Pernahkah Anda mendengar orang tua berkata, "Ah, cuma seteguk kok, nggak apa-apa." Kalimat sederhana itu sering terdengar di meja makan, di pesta keluarga, atau saat perayaan kecil. Namun tahukah Anda, di usia lanjut, segelas kecil minuman beralkohol bisa menjadi pemicu masalah besar. Tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Metabolisme melambat, fungsi hati menurun, dan sistem jantung menjadi lebih sensitif. Alkohol yang dulu terasa aman saat muda, kini bisa menyebabkan pusing, tekanan darah naik, gangguan tidur, hingga serangan jantung mendadak. Sayangnya, banyak lansia dan keluarganya belum menyadari hal ini. Mereka mengira minuman beralkohol hanya berbahaya jika diminum berlebihan, padahal bagi orang tua, bahkan sedikit saja sudah cukup memberi efek besar. Dalam video ini, kita akan bahas tuntas, dengan bahasa yang mudah dipahami, kenapa alkohol menjadi racun diam-diam bagi lansia. Kita akan lihat bagaimana alkohol memengaruhi otak, jantung, dan hati, serta bagaimana interaksinya dengan obat-obatan bisa menimbulkan efek berbahaya yang sering tidak terlihat. Dan tentu saja, saya juga akan tunjukkan minuman sehat pengganti alkohol yang bisa memberi rasa rileks tanpa risiko. Jadi, tonton video ini sampai akhir, karena bisa jadi, informasi ini menyelamatkan orang yang Anda cintai. Tubuh manusia adalah mesin luar biasa yang selalu berubah seiring waktu. Saat masih muda, hati, ginjal, dan sistem metabolisme bekerja sangat efisien, mampu memecah dan membuang zat beracun seperti alkohol dengan cepat. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan itu mulai menurun. Pada lansia, fungsi hati tidak sekuat dulu. Enzim yang bertugas memecah alkohol jumlahnya berkurang, sehingga proses detoksifikasi melambat. Alkohol yang masuk ke tubuh bertahan lebih lama di dalam darah, menyebabkan efeknya terasa lebih kuat dan bertahan lebih lama pula. Selain itu, metabolisme tubuh lansia juga melambat secara alami. Artinya, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses makanan, obat, dan tentu saja, alkohol. Akibatnya, walau hanya minum sedikit, kadar alkohol dalam darah bisa melonjak 2 kali lipat dibanding orang muda yang minum jumlah sama. Tidak hanya itu, komposisi tubuh juga berubah. Lansia memiliki kadar air tubuh yang lebih rendah dan lemak tubuh yang lebih tinggi. Karena alkohol mudah larut dalam air, berkurangnya cairan berarti alkohol lebih terkonsentrasi, membuat efeknya semakin kuat. Hasil akhirnya, tubuh lansia menjadi jauh lebih sensitif terhadap alkohol. Efek yang dulu hanya membuat sedikit hangat, kini bisa menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, atau bahkan tekanan darah naik drastis. Itulah sebabnya, segelas kecil anggur yang terlihat ringan, bisa jadi berisiko besar di usia lanjut. Tubuh tidak lagi memprosesnya dengan cara yang sama, dan setiap tegukan kecil membawa konsekuensi lebih besar bagi kesehatan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia setelah minum alkohol. Pertama, otak. Alkohol langsung memengaruhi sistem saraf pusat, bagian otak yang mengatur ingatan, keseimbangan, dan fokus. Pada usia lanjut, jaringan otak sudah lebih sensitif terhadap zat kimia seperti alkohol. Akibatnya, hanya sedikit saja sudah cukup membuat lansia merasa pusing, sulit berjalan lurus, atau bahkan kebingungan sesaat. Itulah sebabnya banyak lansia tampak mabuk lebih cepat, padahal hanya minum seteguk kecil. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol juga dapat mempercepat penurunan fungsi memori dan meningkatkan risiko demensia. Kedua, jantung. Alkohol dapat membuat tekanan darah naik dan detak jantung menjadi tidak beraturan. Pada lansia yang sudah memiliki penyakit jantung atau hipertensi, kondisi ini bisa memicu serangan jantung mendadak. Alkohol juga mengganggu irama detak jantung, menyebabkan rasa berdebar atau sesak. Bahkan, 1 kali minum bisa cukup untuk membuat tekanan darah melonjak tajam dalam waktu singkat. Ketiga, hati. Hati berfungsi menyaring racun dari darah, termasuk alkohol. Namun, hati lansia sudah bekerja keras memproses berbagai obat yang diminum setiap hari. Ketika alkohol ikut masuk, beban racun meningkat, membuat sel-sel hati cepat rusak. Kerusakan ini mungkin tidak langsung terasa, tapi seiring waktu bisa berujung pada peradangan hati atau sirosis. Jadi, walau hanya segelas kecil, dampaknya bisa menyebar ke seluruh tubuh, dari otak hingga jantung dan hati.
Bagian ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi Anda yang sudah berusia lanjut atau memiliki orang tua yang rutin mengonsumsi obat. Banyak lansia minum obat setiap hari, entah untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, asam urat, nyeri sendi, atau susah tidur. Namun, yang sering tidak disadari adalah, campuran alkohol dan obat bisa menjadi kombinasi berbahaya, bahkan mematikan. Kenapa? Karena hati dan ginjal yang bertugas memproses obat juga harus bekerja ekstra keras saat alkohol masuk ke tubuh. Pada usia lanjut, kedua organ ini sudah tidak sekuat dulu. Ketika alkohol dan obat masuk bersamaan, terjadi persaingan metabolisme, artinya, tubuh bingung harus memproses yang mana lebih dulu. Akibatnya, efek obat bisa menjadi terlalu kuat, terlalu lama, atau justru tidak bekerja sama sekali. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Obat tidur dan penenang. Jika dikonsumsi bersamaan dengan alkohol, efeknya saling memperkuat. Tubuh bisa menjadi terlalu lemas, napas melambat, bahkan kehilangan kesadaran. Banyak kasus lansia yang pingsan atau jatuh karena minum sedikit alkohol setelah minum obat tidur. Obat tekanan darah tinggi. Alkohol dapat mengubah cara kerja obat antihipertensi. Alih-alih menurunkan tekanan darah, tubuh justru bisa mengalami lonjakan tekanan mendadak. Kondisi ini berisiko menyebabkan stroke atau serangan jantung pada orang tua. Permen obat diabetes. Alkohol mengacaukan kadar gula darah. Ia bisa menurunkan gula terlalu cepat, lalu menaikkannya lagi secara ekstrim. Kombinasi ini membuat penderita diabetes sulit mengontrol kondisinya, dan kadang bisa menyebabkan hipoglikemia berat, kondisi yang bisa membuat pingsan tiba-tiba. Selain itu, alkohol juga memperlambat penyembuhan luka, membuat tubuh lebih mudah lelah, dan meningkatkan efek samping obat lain seperti nyeri perut atau pusing. Jadi, meski hanya sedikit, minum alkohol saat sedang mengonsumsi obat tidak pernah aman. Untuk lansia, setiap tegukan alkohol bisa mengubah cara kerja obat di tubuh, dan perubahannya bisa berakibat fatal. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi tanda ketika ada sesuatu yang tidak cocok. Namun sayangnya, banyak orang, terutama para lansia, sering mengabaikan sinyal-sinyal itu, karena menganggapnya cuma pusing biasa, atau karena capek. Padahal, bisa jadi itu adalah cara tubuh menolak alkohol. Berikut beberapa tanda umum yang menunjukkan bahwa tubuh lansia tidak lagi mampu mentoleransi alkohol dengan baik. Pertama, wajah cepat memerah. Reaksi ini menandakan bahwa tubuh kesulitan memecah alkohol di dalam darah. Akibatnya, pembuluh darah melebar, aliran darah ke permukaan kulit meningkat, dan wajah tampak merah atau terasa panas. Ini bukan tanda sehat, tetapi sinyal bahwa sistem metabolisme sudah kewalahan. Kedua, kepala terasa ringan atau pusing. Alkohol menurunkan tekanan darah dan mengganggu keseimbangan cairan di otak. Bagi lansia, efek ini datang lebih cepat, bahkan hanya dari satu teguk kecil. Rasa pusing yang diabaikan bisa membuat risiko jatuh semakin besar, salah satu penyebab cedera serius pada usia lanjut. Ketiga, detak jantung menjadi cepat atau tidak teratur. Ini sering terjadi karena alkohol memengaruhi sistem kelistrikan jantung. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi atau gangguan jantung, kondisi ini bisa sangat berbahaya, karena dapat memicu serangan jantung atau aritmia mendadak. Keempat, sulit berjalan atau kehilangan keseimbangan. Alkohol memperlambat respons saraf dan melemahkan otot-otot kecil yang menjaga keseimbangan tubuh. Akibatnya, lansia lebih mudah tersandung, jatuh, atau kehilangan koordinasi walau hanya setelah minum sedikit saja. Kelima, susah tidur malam hari. Banyak yang mengira alkohol membantu tidur, padahal justru sebaliknya. Alkohol mengganggu pola tidur alami, membuat tubuh mudah terbangun di tengah malam, dan mengurangi kualitas tidur secara keseluruhan. Jika tanda-tanda ini muncul, sekecil apapun, itu sinyal dari tubuh untuk berhenti sekarang juga. Jangan tunggu sampai terjadi sesuatu yang lebih serius. Ingat, tubuh lansia butuh perlindungan, bukan tantangan. Dampak alkohol bukan hanya terasa sesaat. Segelas kecil mungkin tampak sepele hari ini, hanya membuat wajah memerah atau kepala terasa ringan. Tapi jika kebiasaan itu terus berlanjut, efek jangka panjangnya bisa perlahan menghancurkan kualitas hidup lansia. Pertama, penurunan daya ingat dan risiko demensia.
Alkohol merusak sel-sel otak dan mengganggu komunikasi antar neuron. Pada lansia, otak sudah bekerja lebih lambat dari sebelumnya, sehingga kerusakan sekecil apapun bisa mempercepat lupa, sulit fokus, dan bahkan menyebabkan demensia alkoholik, kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan berpikir jernih karena konsumsi alkohol bertahun-tahun. Banyak keluarga mengira itu tanda penuaan biasa, padahal sebenarnya itu efek dari alkohol kronis. Kedua, meningkatnya risiko stroke dan gagal jantung. Alkohol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, melemahkan dinding pembuluh darah, dan mengacaukan irama jantung. Seiring waktu, hal ini bisa memicu stroke, pembekuan darah, atau gagal jantung. Dan yang lebih berbahaya, gejalanya sering datang diam-diam, hanya berupa lemas, pusing, atau detak jantung tak beraturan. Ketiga, perubahan mood dan gangguan tidur. Alkohol mengacaukan hormon serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Lansia yang sering minum alkohol lebih rentan mengalami cemas, mudah marah, atau depresi. Tidur pun menjadi tidak nyenyak, tubuh tidak sempat pulih, dan kondisi mental makin memburuk dari hari ke hari. Keempat, penurunan sistem imun. Tubuh yang rutin terpapar alkohol lebih sulit melawan infeksi. Luka kecil jadi lama sembuh, flu mudah datang, dan daya tahan tubuh menurun drastis. Bagi lansia, ini sangat berbahaya karena tubuh tidak lagi punya cadangan energi sebanyak dulu. Jadi, kalau mulai muncul tanda-tanda seperti mudah lupa, sering pusing, atau cepat marah, jangan langsung berpikir, karena umur. Coba perhatikan pola minum alkoholnya. Bisa jadi, itu bukan penuaan alami, melainkan efek alkohol yang perlahan merusak tubuh dari dalam. Kabar baiknya, menikmati waktu santai tidak harus dengan alkohol. Ada banyak pilihan minuman alami yang tidak hanya menenangkan tubuh, tetapi juga membantu menjaga kesehatan, terutama bagi para lansia. Pertama, teh herbal seperti jahe, chamomile, atau rosella. Teh jahe membantu menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mencegah masuk angin. Chamomile dikenal dapat menenangkan saraf dan membantu tidur lebih pulas. Sedangkan rosella kaya antioksidan yang menjaga tekanan darah tetap stabil. Minum secangkir teh hangat di sore hari bisa memberi rasa relaks yang sama tanpa risiko alkohol sedikit pun. Kedua, susu hangat atau susu almond. Kandungan kalsium dan triptofan di dalam susu membantu tubuh lebih tenang dan siap untuk tidur malam. Bagi yang tidak cocok dengan susu sapi, susu almond atau oat milk bisa menjadi alternatif yang lebih ringan dan ramah bagi pencernaan lansia. Ketiga, jus buah alami. Pilihlah buah-buahan kaya antioksidan seperti anggur, apel, jeruk, atau delima. Selain memberi rasa segar, jus alami juga membantu memperkuat sistem imun dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Keempat, infused water dengan lemon, mentimun, atau daun mint. Minuman ini menyegarkan, membantu detoksifikasi, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Semua minuman ini memberi efek relaksasi, menenangkan pikiran, dan menjaga kesehatan tanpa merusak organ vital. Karena menikmati hidup bukan soal apa yang kita minum, tapi bagaimana kita merawat tubuh agar tetap kuat dan bahagia di usia lanjut. Mengubah kebiasaan orang tua memang tidak mudah. Apalagi jika minum alkohol sudah menjadi bagian dari rutinitas atau kebiasaan lama yang sulit dilepaskan. Namun kabar baiknya, perubahan tetap bisa dilakukan dengan cara lembut dan penuh empati. Pertama, ajak bicara dengan hati, bukan dengan marah. Sampaikan kekhawatiran Anda dengan nada yang tenang dan penuh kasih. Jelaskan bahwa tujuan Anda bukan melarang, tapi ingin mereka lebih sehat dan bahagia lebih lama bersama keluarga. Pendekatan hangat jauh lebih efektif daripada perdebatan atau tekanan. Kedua, ganti minuman beralkohol dengan pilihan sehat. Saat acara keluarga, sajikan teh herbal, jus buah segar, atau air lemon dingin. Selain terasa segar, ini juga memberi suasana baru yang menenangkan tanpa membuat tubuh terbebani. Ketiga, bantu ciptakan rutinitas malam yang menenangkan. Alihkan kebiasaan minum menjadi aktivitas relaks seperti berjalan santai, mendengarkan musik lembut, atau menonton acara favorit bersama. Keempat, jangan lupa berkonsultasi dengan dokter. Tanyakan efek alkohol terhadap obat-obatan yang dikonsumsi dan minta saran profesional agar proses berhenti minum lebih aman.
Perubahan kecil yang dilakukan dengan kasih sayang bisa membawa hasil besar. Karena cara terbaik menjaga orang tua adalah dengan menemani mereka menuju hidup yang lebih sehat dan damai. Kesimpulannya, tidak ada kadar alkohol yang benar-benar aman bagi lansia. Tubuh di usia lanjut jauh lebih sensitif. Hati, jantung, dan otak tidak lagi sekuat dulu. Efek alkohol bisa datang diam-diam. Hari ini mungkin terasa baik-baik saja, tapi perlahan bisa merusak kesehatan tanpa disadari. Karena itu, mulailah mengganti segelas alkohol dengan segelas kesehatan. Pilih teh herbal, susu hangat, atau jus buah alami yang memberi ketenangan tanpa racun. Perubahan kecil seperti ini bisa memperpanjang usia, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kualitas hidup di masa tua. Ingat, hidup sehat bukan tentang pantangan, tapi tentang bijak memilih yang terbaik untuk tubuh kita. Kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa memperbaiki kebiasaan hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat untuk Anda atau keluarga, bantu sebarkan agar semakin banyak orang tua yang sadar akan bahaya alkohol. Klik tombol like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya. Karena setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah bentuk cinta untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang kita sayangi.